ketemu lagi di Sekolah Minggu Online bersama Lause Beta. Adik-adik di rumah, apa kabarnya nih? Lause harap adik-adik di rumah baik-baik saja ya. Nah adik-adik udah pada siap belum untuk memuji nama Tuhan? Kalau adik-adik udah siap, yuk kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Sebentar, kami mau sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Yesus menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Margi. Yuk kita siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita angkat pujian Alkitab buku terindah. Salam adik-adik. Puji Tuhan, berkesempatan ini Lause bisa bertemu dengan adik-adik, yaitu Lause akan bercerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari Lause mengajak adik-adik semuanya untuk kita berdoa agar kita benar-benar siap untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama adik-adik sekolah minggu akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami dengan Roh Kudus, agar kami semuanya bisa mengerti dan memahami serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman Tuhan pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan Yesus, kesempatan ini Lause akan menceritakan firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Samuel 16
ayat 1 sampai 13. Ada yang di rumah silakan untuk membuka Alkitab masing-masing. Nanti bisa dibacanya di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Adik-adik yang Tuhan Yesus, firman Tuhan pada kesempatan ini diberikan judul Daud diurapi menjadi raja. Ya, temanya Daud diurapi menjadi raja. Dalam firman Tuhan yang ada di baca ini, dalam 1 Samuel 16 ini, di mana ada seorang bapak yang saat itu dia sedang berduka, adik. Dia bersedih. Dia hanya dapat merenungkan apa yang sedang terjadi. Adik tahu nggak? Siapa kira-kira nama bapak yang sedang berduka itu? Ya, yaitu bernama Bapak Samuel. Mengapa Bapak Samuel bersedih, adik? Dia berduka. Ternyata, adik, Bapak Samuel bersedih, dia berduka. Dia memikirkan Saul yang tidak menjadi raja. Yang seharusnya dia menjadi raja, tapi dia tidak lagi dipilih oleh Allah menjadi raja. Sebabnya apa, adik? Sampai Saul tidak lagi ditunjuk atau dipilih oleh Allah menjadi raja. Karena Saul telah berbuat yang tidak benar. Dia telah melanggar ketetapan dan perintah Tuhan. Hal inilah, adik, yang menyebabkan Bapak Samuel itu berduka. Dia bersedih. Kemudian Allah berfirman kepada Bapak Samuel, Samuel, sampai kapankah engkau akan berduka hanya karena Saul? Untuk itu, pergilah, isilah minyakmu dan bawalah ke Bethlehem. Di sana engkau akan bertemu dengan seseorang yang bernama Isai. Dari anak-anak Isai inilah maka akan kupilih salah satu dari anaknya Isai untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Kemudian Bapak Samuel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi sebelumnya dia berkata, bagaimana mungkin Tuhan hal ini akan terjadi? Saya pergi ke Bethlehem. Kalau sampai ketahuan Saul, pasti dia akan marah dan pasti akan membunuh saya. Apa kata Tuhan? Bawalah seekor lembu muda. Katakanlah bahwa engkau di sana akan memberikan korban persembahan. Mendengar kata Allah ini, kata Tuhan ini, maka Bapak Samuel berangkatlah sambil membawa lembu untuk dipersembahkan. Ia berangkat dan sampailah di Bethlehem. Di sana dia bertemu dengan tua-tua, orang-orang yang terhormat di Bethlehem, dan dia mengajak mereka datang dalam persembahan kurban kepada Allah itu. Dan tidak lupa dia juga mengundang Isai beserta dengan keluarganya dan anak-anaknya. Setelah itu Bapak Samuel memanggil Isai. Isai, adakah anak-anakmu di tempat ini? Ya, semuanya ada. Coba suruh mereka satu persatu menghadap kepada saya. Karena di antara anakmu inilah Tuhan akan memilih untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Kemudian Bapak Isai memanggil anak yang pertama, yaitu yang bernama Eliab. Kemudian Eliab berjalan dan menghadap kepada Bapak Samuel. Bagaimana adik? Bentuk tubuh ataupun perawakan daripada Eliab ini. Ternyata Eliab mempunyai tubuh yang sangat gagah. Wajahnya tampan, elok rupawan. Dia berjalan dan menghadap Bapak Samuel. Kemudian apa kata Bapak Samuel? Mungkin ini yang cocok.
gagah, elok, dan tampan sekali. Tapi apa kata Tuhan? Samuel, engkau jangan hanya melihat dari perawakan atau rupa ketampanan seseorang saja, tapi lihatlah isi hatinya. Dan aku belum berkenan ia menjadi raja. Ternyata Eliab ditolak oleh Allah, sehingga dia pun tidak jadi raja. Kemudian Bapak Samuel, Isai, mana lagi anakmu? Kemudian Bapak Isai memanggil anaknya kedua, yaitu Abinadab, dipanggilnya untuk menghadap kepada Bapak Samuel. Demikian juga dengan Abinadab. Dia juga badannya bagus, putih, bersih, kulitnya bersih sekali adik. Mungkin, kata Samuel, mungkin ini yang dipilih Allah. Ternyata Allah juga tidak memilih Abinadab. Kemudian Bapak Isai memanggil anak yang ketiga, yaitu yang bernama Syama. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dia bertemu dan berjalan di hadapan Bapak Samuel, ternyata Syama juga tidak dipilih oleh Allah. Dan sampai urutan anaknya yang ketujuh, ternyata tidak ada satupun dari anak-anak Bapak Isai yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja. Kemudian Bapak Samuel bertanya lagi kepada Bapak Isai, Isai, apakah hanya ini anak-anakmu? Adakah anakmu yang lain? Apa jawab Bapak Isai? Ada satu lagi anakku yang bungsu, tetapi dia tidak ada di sini. Di mana dia? Kata Bapak Samuel. Dia ada di padang gurun. Dia sedang menggembalakan kambing domba. Kemudian Bapak Samuel berkata, panggillah dia, bawalah dia kemari untuk dia menghadap kepadaku. Kemudian Bapak Isai menyuruh orang untuk memanggil anaknya yang bungsu yang sedang menggembalakan kambing domba untuk segera menghadap kepada Bapak Samuel. Begitu sampai di depan Bapak Samuel, bagaimana anak Bapak Isai yang nomor 8 ini? Dia ternyata tubuhnya tidak besar, adik-adik. Tubuhnya kecil. Kulitnya kemerah-merahan. Kenapa? Karena dia di padang gurun, kepanasan, kena panas sehingga badannya, kulitnya kemerah-merahan. Tetapi sorot matanya sangat indah dan cemerlang. Wajahnya sangat elok, wajahnya sangat cerah, adik. Kemudian apa kata Tuhan kepada Samuel? Samuel, bangkitlah, urapilah anak ini, karena aku berkenan dan aku akan memilih dia untuk menjadi raja. Kemudian Bapak Samuel bertanya, siapa namamu, nak? Nama saya Daud. Ternyata anak Bapak Isai yang nomor 8 yang bernama Daud. Dia yang dipilih Allah untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, adik. Kemudian Bapak Isai bangkit, dia mengurapi, meminyaki Daud. Dan saat itu juga Daud dipenuhi, dikuasai oleh Roh Allah. Dan Allah berkenan untuk memilih dia, walaupun dia badannya kecil, walaupun dia hanya seorang penggembala kambing domba, tapi dia dipilih Allah. Karena apa? Karena hatinya yang dilihat oleh Allah, bukan tubuhnya, bukan ketampanannya, tapi hatinya yang baik. Maka Allah berkenan dan memilih Daud untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Akhirnya Daud terpilih. Dan setelah terjadi pemilihan ini, akhirnya Bapak Samuel pergi. Akhirnya dia pergi ke Rama. Ada Tuhan Yesus. Jadi mengapa Allah memilih Daud? Padahal kakak-kakaknya, abang-abangnya, koko-kokonya itu badannya bagus-bagus, wajahnya tampan-tampan, gagah-gagah, bersih. Tapi mengapa Allah memilih Daud yang tubuhnya biasa saja dan juga pekerjaannya hanya sebagai penggembala domba? Karena Allah memilih seseorang bukan karena dari ketampanan, bukan dari gagah tubuhnya, bukan dari kekayaan, tapi Allah memilih Daud karena hatinya yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Hatinya bersih, hatinya sangat baik, adik-adik. Maka dia dipilih oleh Allah.
Demikian juga adik-adik dengan adik-adik semuanya. Kita semuanya bisa dipilih Allah menjadi seorang pemimpin. Ya, pemimpin tidak harus menjadi seorang raja, adik. Bukan menjadi seorang presiden, tapi pemimpin bisa menjadi seorang pemimpin. Orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita, termasuk kepada adik-adik. Contohnya apa, adik? Adik-adik bisa menjadi pemimpin kalau adik-adik mau. Misalnya suatu saat adik-adik bersama keluarganya sedang makan bersama. Kemudian papa kalian atau mama kalian menyuruh koko atau dedek atau abang yang berdoa ya untuk sebelum kita makan. Terus apa adik? Jangan lama, jangan pak. Saya kan masih kecil, papa aja lah, mama aja lah yang udah dewasa. Nah, adik-adik jangan meremehkan diri adik-adik sendiri walaupun adik-adik masih kecil, masih muda. Tapi kalau adik-adik sudah dipilih Allah melalui wakil dari Allah, yaitu orang tua kalian, kita harus mau, adik-adik, harus berani, ya, berani untuk kita memimpin doa. Walaupun yang kita pimpin orang-orang lebih dewasa, lebih gede, kita harus berani, adik-adik. Jangan kita merasa kecil hati. Saya kan masih kecil, saya masih muda. Jangan, adik-adik. Walaupun kita masih kecil, kita masih muda, tapi kita harus berani untuk menjadi seorang pemimpin. Walaupun hanya memimpin dalam doa. Kita berdoa makan. Jangan berdoa yang bertele-tele. Jangan sederhana aja, adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami. Kami akan menikmati makanan. Tuhan berkati makanan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu cukup, adik. Gak usah bertele-tele. Ya, sederhana, pendek, singkat, tapi baik, adik. Nah, adik-adik juga bisa menjadi pemimpin yang lain. Misalkan di sekolah ditunjuk jadi ketua kelas, adik-adik harus mau siap. Kalau adik-adik merasa kecil hati, ya adik-adik menyanyikan kesempatan yang diberikan kepada adik-adik semuanya. Tetapi adik-adik, kita akan diberi Allah menjadi seorang pemimpin dengan syarat kita jangan sombong. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita harus memiliki hati yang baik dan yang benar. Kita andalkan Tuhan. Segala sesuatu kalau kita mengandalkan Tuhan, adik-adik, maka semuanya itu akan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau kita mengandalkan kesombongan kita, mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan jatuh, adik-adik. Ya, jadi mulai sekarang, adik-adik, kita harus berani untuk dipilih Tuhan menjadi pemimpin dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, sekolah minggu, di masyarakat. Kita harus siap untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi alatnya, menjadi hambanya, adik-adik. Ya, adik-adik, kalau kita mau melayani Tuhan, mengajak teman-teman yang lain untuk sering bersekutu, bersekolah minggu, itu termasuk bahwa kita sudah belajar menjadi hamba Tuhan. Jadi yang dimaksud hamba Tuhan bukan hanya boksu, bukannya lause, bukan hanya cuanto atau bapak ibu majelis, bukan. Tapi kita semuanya adalah hamba-hamba Tuhan selama kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, adik-adik. Ya, adik, biarlah kita semuanya diberkati Tuhan agar kita menjadi pemimpin seperti Daud. Ya, jangan kita berkecil hati, tapi mari kita mengandalkan Tuhan dan kita jangan sombong pada saat kita dipakai oleh Tuhan untuk dipakai sebagai alatnya, bahkan menjadi seorang pemimpin. Sebelum Loso mengakhiri cerita pada kesempatan ini, adik, Loso akan mengajak adik semuanya untuk kita memuji Tuhan, yaitu dengan pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Jadi bisa berdiri ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, kita
Kita harus mendengarkan panggilan Tuhan. Ya, ketika dengarkan panggilan Tuhan, maka kita akan bersukacita. Karena apa, Adik? Karena kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Adik, mari kita bersama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong berkati kami Bapa, agar kami semuanya bersama adik-adik, agar kami bisa mengerti dan memahami cerita yang kami dengarkan dari firman-Mu pada kesempatan ini, yaitu agar kami berani dan siap untuk menjadi pemimpin, berani dan siap untuk menjadi alat yang Tuhan kehendaki, untuk kami memberitakan firman-Mu, dan agar kami juga menjadi contoh teladan yang baik dan benar bagi teman-teman kami, bahkan bagi adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, adik-adik kami dan Tuhan kuasa-Mu. Berkati mereka, berkati sekolah mereka, walaupun mereka saat ini hanya bisa sekolah secara online di rumah karena situasi yang kurang mengizinkan ini Bapak, karena pandemi COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu memberikan perlindungan bagi adik-adik semuanya. Bagi mereka yang sakit, mari Tuhan sembuhkan Bapa, berikan kekuatan, kesehatan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hore, selamat berhari Minggu. Adik-adik, seperti firman Tuhan tadi, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melayani Tuhan, termasuk kita. Walaupun kita masih kecil, Tuhan juga bisa pakai kita untuk melayani Tuhan. Yang penting, kita mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Sama nih seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, sekarang kita pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah pemenang kuis minggu lalu adalah untuk para pemenang. Pengumuman yang kedua, adik-adik, di bulan Agustus ini kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita. Karena itu, akan diadakan lomba baca puisi tentang kemerdekaan kita. Bagi yang ingin ikut dapat meminta puisinya dan mengirimkan videonya pada Lause Mapping paling lambat tanggal 15 Agustus 2021. Oh iya, pengambilan video secara horizontal ya. Dan di akhir ibadah ada kuis dan ada 3 hadiah voucher candy bagi 3 pemenang. Dan ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!